Hai hai hai, apa kabar sobat viewer? Selamat datang kembali di channel Wawasanda. Oh iya, sebelumnya kami segenap tim dari channel Wawasanda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk teman-teman muslim yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Ngomongin negara Palestina, di balik berita-berita tentang musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sana, kalian sudah tahukah tentang sejarah dan fakta-fakta unik yang tersimpan di negeri yang dianggap sebagai tanah suci bagi beberapa agama ini? Nah, pasti belum kan? So, seperti biasa kita akan sharing sedikit pengetahuan yang telah kami kumpulkan dari beberapa sumber tentang sejarah negara Palestina. Berikut fakta-fakta unik yang menarik untuk kalian ketahui. Tapi sebelum nonton videonya, yuk mari kita bangun sama-sama channel ini agar semakin berkembang dan bisa terus memberikan informasi bermanfaat untuk kita semua. Sejarah singkat negara Palestina. Negara Palestina adalah salah satu bagian negara yang berada di Timur Tengah. Negara ini tepatnya berada di sisi antara Sungai Yordan dan Laut Tengah. Meskipun kedudukan serta kedaulatan negara Palestina masih menyisakan konflik, namun sebagian besar negara di dunia telah mengakui keberadaannya, seperti negara anggota OKI, Gerakan Non-Blok, Liga Arab dan ASEAN termasuk Indonesia sangat mengakui dan menghormati kedaulatan Palestina. Istilah Palestina diambil dari kata Filistin. Bangsa ini merupakan bangsa asli yang menduduki wilayah pantai selatan Kanaan. Ketika bangsa Israel datang dari wilayah Mesopotamia, dengan berbagai perang yang terjadi akhirnya bangsa Filistin dikalahkan dan terusir ke wilayah utara oleh bangsa Israel. Bangsa Israel kembali terusir dari wilayah itu ketika datang invasi dari Romawi. Romawi yang telah mengambil alih wilayah menamakan daerah tersebut dengan nama Palestina. Mereka menggunakan nama Palestina karena tahu bahwa wilayah tersebut dulunya dihuni bangsa Filistin dan bangsa Filistin adalah musuh besar bangsa Israel. Kemudian bangsa Arab baru masuk ke wilayah tersebut pada abad ke-7, era setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bangsa Arab berhasil menguasai wilayah tersebut hingga akhirnya mayoritas di sana adalah bangsa Arab. Setelah pecah Perang Dunia Kedua, Inggris membagi wilayah tersebut menjadi 3, yakni Israel, Yordania, dan wilayah Arab atau Palestina. Fakta unik Palestina. Pernah menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Kiblat atau arah sholat adalah tempat umat Islam seluruh dunia menghadapkan wajahnya untuk beribadah mengharapkan berkah dan ridho Allah SWT. Perintah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram saat sholat terdapat pada Al-Baqarah ayat 144. Dalam sejarahnya, Ka'bah bukanlah kiblat pertama bagi umat Islam untuk menghadapkan wajahnya saat sholat. Sebelumnya arah kiblat umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Pada tahun kedua Hijrah, turun perintah Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk mengubah arah kiblat. Yang mengutip dari situs About Islam, terjadi 16-17 bulan usai hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat di Mekah, Rasulullah SAW dikisahkan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak membelakangi Ka'bah dengan wajah yang menghadap Masjidil Aqsa. Posisi tersebut sulit diterapkan di Madinah karena lokasinya yang berbeda dengan Makkah. Namun faktor utama perubahan arah kiblat adalah konflik yang terjadi antara muslim dengan kelompok orang yang menentang ajaran Islam. Kelompok tersebut menganggap ajaran Islam sama dengan mereka karena arah dan cara ibadah yang serupa. Pemikiran ini digunakan untuk menyebarkan keraguan dan kabar tidak baik terkait Islam pada masyarakat umum. Bukan hanya ada satu masjid. Luas keseluruhan komplek Masjidil Aqsa adalah sekitar 144.000 meter persegi dan dapat menampung 400.000 jemaah. Beberapa bangunan yang terdapat dalam Masjidil Aqsa adalah Masjid Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa,
Masjid Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa adalah tempat sholat yang berada di Masjidil Aqsa bagian selatan. Ciri khas dari bangunan ini adalah kubah biru keabu-abuan. Luas bangunan ini sekitar 35.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 5.000 jamaah. Kubah Sakhroh. Kubah Sakhroh atau kubah batu, atau yang dalam bahasa Inggris disebut Dome of Rock, adalah bangunan berbentuk persegi 8 berkubah emas yang berdiri di Masjidil Aqsa bagian tengah. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik dan putranya Al-Walid I. Bangunan ini sempat dijadikan gereja bernama Temptum Domini atau Bait Tuhan selama di bawah kepemimpinan kerajaan Kristen Yerusalem. Bangunan ini menaungi sebuah batu atau sakhroh yang dalam kepercayaan umat Yahudi disebut Even Hasidia atau batu fondasi dan menjadi tempat paling suci dalam kepercayaan Yahudi. Umat Yahudi di seluruh dunia berdoa menghadap batu ini. Batu ini juga diyakini sebagai tempat Nabi Ibrahim atau Abraham hendak mengorbankan putranya Ishak. Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama, batu ini juga yang merupakan titik Nabi Muhammad berpijak menuju langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Masjid yang disebutkan dalam Al-Quran selain Ka'bah. Dikutip dari laman Muslim Hands menulis, Masjidil Aqsa menjadi satu-satunya masjid selain Ka'bah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni kitab suci umat Islam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-1. Saksi bisu lahirnya Mahakarya. Abu Hamid Al-Ghazali, seorang teolog, ahli hukum dan filsuf Persia ternama, dikatakan telah tinggal di Palestina, tepatnya di Al-Aqsa selama beberapa waktu. Ia disebut oleh beberapa sejarawan sebagai salah satu muslim paling berpengaruh dalam sejarah sejak Nabi Muhammad. Di sana ia menulis bukunya Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Agama, yang secara luas dianggap sebagai salah satu karya terbesar dalam literatur Islam dan di antara buku yang paling banyak dibaca di dunia muslim. Kisah kubah emas. Kubah batu atau Dome of Rock dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Awalnya kubah itu terbuat dari kayu dengan penutup kuningan atau timah keramik. Kubah ikonis itu dibangun hampir 1000 tahun kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Ottoman. Lapisan emas yang khas ditambahkan ke kubah bersama dengan ubin Ottoman ke fasad bangunan.